bisa dikonfirmasi Mas untuk Jaksa Agung mengusulkan nama Pak Kun tadi sebagai Jampitsus baru dan mau konfirmasi Mas apakah ini langsung Pak Prabowo sudah menerima usulan tersebut Mas Pras? Baik, secara resmi dapat kami laporkan bahwa sekarang tanggal berapa ini? 15 ya, sekarang tanggal 15. Jadi per kemarin hari Selasa tanggal 14 Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Jadi nanti ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian. Ini karena suratnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu. Mungkin hari ini akan segera kita tindak lanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung. Dan betul namanya Pak Kun tadi, betul. Dan betul namanya Pak Kun tadi, Pak. Kepala Badan Pemulihan Aset itu betul? Betul namanya Pak Kun tadi yang diusulkan Jaksa Agung? Ya kalau berdasarkan suratnya ya. Selain Pak Kun tadi ada kayak ke Jaksa Agung juga diusulkan juga ya Pak? Ada, tapi mohon maaf kami tidak hafal satu persatu baik nama maupun jabatannya. Tapi nanti pada waktunya kalau hasilnya sudah diputuskan pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Berarti Kepresnya kapan Mas? Kepresnya? Ya nunggu tadi proses tadi. TPA. Ya, insya Allah nanti mungkin ini termasuk salah satu yang kita butuh percepatan dibanding dengan proses-proses yang lainnya kan gitu. Pekan ini bisa Mas? Pekan ini Kepresnya bisa ditandatangani? Insya Allah. Mas mau ngomongin kasus ini cepat selesai Mas? Dalam pemanggilan untuk pembahasan ekonomi apa Pak Lut dan yang lainnya? Bukan dipanggil ya, jadi kan memang secara rutin Bapak Presiden mendapatkan laporan dari berbagai pihak yang secara rutin, salah satunya adalah dari Dewan Ekonomi Nasional. Jadi memang secara rutin beliau Pak Lut sering minta waktu untuk menyampaikan hasil kajian-kajian dari Dewan Ekonomi Nasional, dan menurut saya kemarin sangat produktif, hampir kurang lebih 3 jam Dewan Ekonomi Nasional memberikan paparan mengenai kondisi ekonomi kita yang sehari sebelumnya, sebagaimana yang saudara-saudara juga monitor, Bapak Presiden memimpin ratas khusus ekonomi yang dihadiri cukup banyak oleh menteri-menteri yang berkenaan dengan masalah ekonomi, karena tentu dengan dinamika di Timur Tengah yang kembali menghangat, itu kita perlu mengantisipasi beberapa hal, terutama untuk satu, menjaga masalah fiskal kita, manakala menghangatnya dinamika itu misalnya akan berpengaruh kembali terhadap harga minyak. Meskipun dapat kami sampaikan bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan, sekali lagi berkenaan dengan suplai minyak kita aman, meskipun dinamika di Timur Tengah maupun di Selat Hormuz itu kembali menghangat. Termasuk efek dari nilai tukar kita yang kembali di level 18.000, terakhir 18.200-an, apakah itu juga ikut jadi atensi dari Presiden, dikhawatirkan akan berpengaruh ke hal-hal lainnya juga begitu Mas? Ya tentu, itu kan menjadi salah satu bagian ya ketika kita bicara ekonomi ini kan mulai dari makro sampai ke mikronya. Jadi kalau saudara perhatikan banyak menteri-menteri teknis yang itu pada tataran mikro, bagaimana Bapak Presiden selain menerima atau meminta update dari seluruh program-program yang sedang dijalankan, tetapi juga beliau kemarin memberi penekanan untuk mempercepat. Salah satu antisipasinya adalah menjaga makro macam-macam teknisnya, menjaga mikronya juga macam-macam. Salah satunya adalah ekonomi real harus didorong, yang itu menjadi program pemerintah, misalnya mengenai pembangunan kampung nelayan itu diminta untuk
dipercepat karena itu bagian juga dari menjaga ekonomi kita terus bergerak kan. Termasuk Mas, BBM kemarin Soal kasus Jambitsus itu. katanya menaikkan biaya haji 2027. Belum mengenai biaya haji belum, kan baru proses awal ya yang dipimpin oleh Menteri Haji untuk sesegera menghitung berapa sesungguhnya biaya haji untuk tahun 2027. Namun kan tentu evaluasi pelaksanaan haji tahun 2026 tidak hanya berkaitan dengan besaran nilai biaya haji tahun 2027 karena juga itu berkaitan. Ya, ini manajemen pengelolaan haji akan menentukan juga nanti di ujung berapa besarnya nilai biaya haji bagi jemaah kita. Itu ada apa untuk menaikkan juga? Ada kenaikan juga infonya? Ya belum, ya masih dihitung karena itu kan menjadi tidak bisa berdiri sendiri, Mas. Jadi misalnya proses haji jemaah kita itu kan berada di secara total ya, itu kan 40 sampai 41 hari. Nah, kalau kemudian kita berhasil menurunkan masa tinggal selama di Arab Saudi, itu kan tentu akan berpengaruh terhadap ongkos hajinya gitu. Jadi kalau kemarin yang sudah muncul itu kan dalam kondisi atau asumsi tidak terjadi perubahan. Misalnya penambahan flight kita berharap itu akan menurunkan masa tinggal. Nah, kalau masa tinggalnya berkurang, logikanya kan biaya hajinya mungkin bisa dihitung untuk bisa dikurangi atau diturunkan. Kira-kira begitu. Mas, ada pandangan untuk kasus Febri ini lebih dialihkan saja kepada KPK untuk menjaga independensi jaksa, karena dikhawatirkan kalau jaksa yang megang sementara yang jadi berkasus itu mantan pejabat jaksa akan berpengaruh kepada independensi jaksa mengusut kasus, Mas. Gimana kalau yang melihat KPK penting mengusut ini? menurut pendapat saya adalah kita semua sekali lagi ya, sebagaimana yang sudah berulang kali saya sampaikan bahwa mari kita menghormati seluruh proses hukum dan berkenaan dengan masalah tindak pidana korupsi. Berulang kali juga Bapak Presiden selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan mengingatkan kepada kita semua, terutama jajaran pemerintahan untuk memperbaiki diri, ya, menghilangkan praktek-praktek yang tadi kami sebutkan. Mungkin semangatnya adalah itu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.